Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Muhammad Fatan. Di sini gue akan melanjutkan serial Rapid Miner kita. Untuk praktis kali ini kita akan belajar mengenai market basket analysis. Nah, di sini dilakukan pencarian sebuah rule pada namanya adalah association rules. Nah, ini adalah sebuah proses yang panjang ya, karena dia mampu melakukan penghitungan dengan jumlah yang beratus-ratus data. Namun ingat, untuk setiap materi kita nggak menggunakan data yang dengan jumlah sangat banyak. Apalagi sampai ratusan, kita cukup sampai di bawah 10 mungkin. Ya teman-teman apalah kalau misalnya ikutin serial gue. Oke, di sini contoh kasusnya kita bikin sebuah data sangat sederhana, yaitu cuman berjumlah 6 data ya. Ini datanya itu tentang transaksi penjualan. Nih datanya teman-teman nih, lihat. Simpel kan, ada transaksi 1 sampai 5. Nah, di setiap transaksi itu apakah dia membeli barang-barang sesuai dengan headernya. Contoh misalkan transaksi dengan 001 ini, dia membeli sebuah pena, membeli sebuah roti, mentega. Nah, misalnya dia nggak beli, jadi transaksi 1 itu dia hasil hitung dari pena, roti, dan mentega, seperti itu. Yang kedua 3, 4, dan 5 sama cara bacanya. Oke. Nah, teman-teman buat dulu nih datanya. Kalau sudah buat, bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, oke, pada tahap awal ini kita membuat sebuah importing data ya. Anggap teman-teman sudah memiliki datanya. Kalau misalkan teman-teman belum punya datanya, cek link di deskripsi ya. Nah, sini ada import data. Nah, caranya gampang ya. Di sini ada tombol impor. Oke, sebelumnya di sini gue udah siapin buat materi kali ini. Kita akan pakai 3 operator sama 1 buah data. Oke, step awal ini kita import data di my computer. Nah, di sini teman-teman cari, teman-teman nyimpannya di mana? Kalau gue nyimpannya di download ya. Download, cari namanya, nah CSV. Ingat teman-teman, formatnya CSV. Nah, sebagai gambaran. Oke, lanjut. Nah, di sini kita memilih sebuah data yang udah kita dibuat sebelumnya pakai Excel ya. Ini gua namanya dataset. Nah, teman-teman pilih next saja. Nah, di sini akan ada sebuah preview mengenai dataset yang kita buat. Nah, di sini datanya sama ya kayak yang ada di modul. Nah, di sini. Nah, gua akan menjelaskan ada sebuah cara ketika kita menyiapkan sebuah data. Kita sorot nih di data TID-nya itu, TID-nya itu ada angka 0 di depannya, ya kan? Nah, gimana caranya ini biar kebaca juga di Rapid Miner. Sebelumnya kan kalau misalkan kita abaikan stepnya, nah justru malah nanti nolnya itu nggak dibaca. Jadi kayak nanti itu nilainya sama gitu antara yang TID ini dengan header yang lain. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Nah, ingat sini teman-teman, di sini teman-teman harus melakukan sebuah konfigurasi mengenai tipe datanya. Karena kalau misalkan ini tipe data integer, maka angka nolnya itu akan menghilang. Nah, sini teman-teman cek di tombol settingnya gear, cari yang namanya polynomial. Nah, seperti ini. Kalau udah, abaikan yang lain. Di sini ada date formatnya. Kalau teman-teman mencantumkan sebuah date atau tanggal, nah, mau diselaraskan formatnya bisa menggunakan fitur ini. Nanti kita tidak menggunakan itu, kita lanjut ke selanjutnya, next. Nah, kita simpan datanya. Nah, masukkan namanya. Karena gue masukin yang namanya ini sebelumnya transaksi makanan, jadi kita masukkan namanya finish. Nah, setelah sudah, nah ini data teman-teman. Kalau ingin dilihat datanya, kita tarik. Sebelumnya biar tidak error, ini kita cut dulu. Nah, baru kita jalankan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sama dengan yang ada di modul. Oke. Nah, untuk sampai sini gua anggap sudah berhasil ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke membuat sebuah operator yang 3 ini. Apa maksud dari 3 operator ini? Ada numerical to binomial, ada fpgrow, ada create association rule. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang retrieval. Akan membahas tentang yang create association. Nah, apa itu sebuah operator dengan bernama create association?
Nah, ini kita gunakan untuk pada frekuensi if atau then. Jadi jika ada istilahnya jika dan maka pattern. Jadi sebuah pattern untuk menentukan jika dan maka, sebab dan akibat. Terus kita juga untuk mengidentifikasi suatu relasi antar item, dan kita menggunakan operator yang kedua, yaitu adalah FP grow. Nah, ini untuk sama dengan sebelumnya, yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai pattern if or then. Lalu digabungkan dengan create association rule akan menghasilkan sebuah association rule. Nah, ya untuk yang terakhir, numerical to binomial, itu untuk di mana data yang bersifat numerik dia akan di-convert menjadi sebuah bilangan binomial, yaitu true dan false. Kalau misalkan data cuma ada angka 1 dan 0, nah itu angka akan dihitung sebagai boolean atau data yang bersifat benar atau salah. Oke. Gimana untuk mencari operatornya? Cukup mudah. Di sini ada sebuah di sini ada kolom operator. Di sini teman-teman bisa mencari ya. Misalkan untuk mencari numerical to binomial. Nah, sini ada ketemu. Mana untuk mencari FP grow, sama. Cari yang FP grow. Nah, cari gimana? Tinggal drag and drop aja. Di drag. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk yang terakhir sama ya. Nah, untuk step selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan masing-masing datanya untuk diolah atau diproses. Nah, dengan beberapa konfigurasi mengenai sebuah atribut yang harus ada atau syarat yang harus dipenuhi dari setiap proses yang dilakukan. Nah, di sini kita akan menghubungkan dengan yang pertama, yaitu numerical to binomial. Ingat, atributnya itu kita pilih filternya all, dan min dan max-nya itu adalah 0. Lanjut, kita coba hubungkan. Nah, sudah terhubung. Kita lihat di sini, kita klik. Nah, sini ada pilihannya, tiba-tiba kita all. Nah, bisa lihat nih, langsung kelihatan datanya, single berapa, atau kita lihat di sini juga bisa yes-nya berapa, no-nya berapa. Kok kenapa ada yes dan no? Ingat, ini adalah binomial. Jadi akan menghasilkan nilai true dan false. Oke, setelah sudah ini kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu FP grow. Nah, FP grow ini mengkonversikan bilangan OP atribut melalui output ini. Nah, langsung kita hubungkan saja di sini, karena outputnya ada 1, berarti eksa. Tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nih teman-teman, di sini ada data kan. Nah, sini kita setting item number setnya, misalkan kita tampilkan minimal 100, dan retest itu berulangnya itu akan kita tampilkan 15. Kalau sudah, nah, di sini kita hubungkan dengan create association. Nah, kita tarik yang free ya. Yang frekuensinya kita tarik ke T-nya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita terus confidence ya. Dengan minimal confidence-nya itu kita tarik 0,5 dan 2 sama 1. Oke, rule ditarik ke result. Coba kita run. Jadi error. Nah, ketika kita run, kita mendapatkan sebuah data dimana ini diulang ya. Kita bisa melihat data dari masing-masing transaksi. Dari premis telur menghasilkan
sebuah kesimpulan mentega, terus ada premis telur, juga masukkan sebuah roti. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, jadi ada antar saling keterkaitan dari produk dan produk lain. Jadi premisnya itu ketika gue membeli roti, kesimpulannya peluang gue untuk membeli mentega itu ada gitu. Nah, ketika gue membeli sebuah roti, peluang untuk membeli mentega juga ada dengan penghitungan 0,8 dari 1 seperti itu. Nah, terus ketika gue pengen beli pengen beli kecap, nah peluang gue untuk membeli mentega dan roti itu dengan peluang sekian. Seperti itu cara bacanya. Nah, sini ada sebuah graf juga ya, ada graf untuk melihat saling apa sih namanya, graf itu adalah sebuah jarak ya, jarak yang memiliki sebuah bobot dari intensitas telur ke roti. Nah, bisa lihat sini ada beberapa rulesnya. Ini untuk roti, telur, susu, susu, terus mentega kecil banget ya. Nah, sekian untuk kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada yang nggak dipahami terkait materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, bisa tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman mau punya sebuah request mengenai dataset yang akan kita coba latih atau akan kita coba buatkan videonya, bisa chat di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.